pelajari di elektrometri analysis ini, yaitu potensiometri dan voltametri. Saya lanjut potensiometri, saya berharap malam ini selesai. Syukur nanti saya bisa lanjut sedikit tentang voltametri. Saya masih diskus dengan Prof. Ilyas, saya nanti ngajar 4 kali atau 3 kali. Nanti kalau bisa 4 kali ya voltametrinya nanti 2 kali, potensiometri dengan petang ini 2 kali. Nah, saya masih besok agreement dengan Prof. Ilyas. Oke, saya akan lanjut di potensiometri yang sudah saya explain minggu lalu. Coba sekarang saya share screen. Ya, saya lanjut yang minggu lalu sudah saya sampaikan, di mana potensiometri ini adalah metode analisis di mana kita akan menghitung, mengukur suatu analyte, bisa metal, bisa non-metal, ion, bisa molekul, bisa inorganik, bisa organik material yang kita analisis, yang jelas menggunakan skema instrumen simple seperti ini. Jadi ada 2 elektroda, working electrode dan reference electrode. Kemudian alat pengukur potensial di sini. Seperti basicnya kemarin bahwa sel ini akan ketika di connecting akan menghasilkan potensial. Maka ini digunakanlah pola potential measurement. Jadi kita mengukur potensial sel dari sistem yang kita buat dengan skema seperti ini. Kemudian untuk instrumen mungkin seperti ini alatnya, kurang lebih di sebelah kiri ini. Ini yang sangat simple instrumen seperti pitch meter yang kalau Anda kenal di pengukuran pH atau pitch ya. Simple seperti ini. Dengan mengukur potensial maka akan ada hasil nilai atau value dari potensial sistem kita dari solution yang kita ukur. Perlu kita atau Anda mengetahui bahwa yang namanya analysis, saya kira hampir semua analisis itu selalu membandingkan antara standar and sample. Ya. Secara general analisis itu, tapi meskipun tidak ada beberapa yang tidak. Secara umum analisis itu selalu membandingkan antara standar dan sampel. Bahwa kita ketahui bahwa standar solution itu adalah suatu solution yang sudah diketahui concentration-nya. Sedangkan sample solution adalah solution yang tidak tahu atau do not understand berapa kadar atau berapa amount jumlah dari analyte-nya, tidak tahu, namanya sampel. Jadi yang akan kita ukur. Nah, secara umum kita selalu membandingkan antara standard solution dan sampel solution. Baik itu spektroskopi UV vis, EES, AES, apapun yang lain, hampir selalu kita compare antara standar and sample. Nah, demikian juga di dalam potensiometri ini, kita juga membandingkan antara larutan standar dan sampel. Nah, di dalam
analysis kita mengenal beberapa teknik comparing ini. Ada yang single comparing. Jadi hanya satu pembanding saja, standar solutionnya satu. Kemudian sampelnya satu. Itu di compare, itu juga bisa. Tapi secara umum yang lebih baik, lebih teliti adalah banyak concentration larutan standar. Sejumlah concentration larutan standar yang seringkali kita sebut namanya teknik calibration curve atau kurva kalibrasi. Jadi dengan multi atau banyak solution, standar solution. Nah, kita yang paling umum juga menggunakan banyak larutan standar. Ya. Banyak menggunakan larutan standar supaya untuk pembanding sampel yang akan kita ukur atau kita analisis. Malam ini saya akan terangkan bagaimana kita mengukur dan menghitung concentration of analyte yang akan kita analisis. Sebagai contoh saja yang paling simpel begini. Jadi saya analisis atau mengukur ion di dalam sampel. Dalam hal ini yang kita hitung adalah chloride ion atau ion klorida. Jadi kita analisis ion klorida, kita pakai teknik metode potensiometri. Nah, caranya kita menyiapkan beberapa atau sejumlah larutan standar ion chloride atau chloride ion. Jadi larutan standar klorida yang kita pakai dengan sistem kurva kalibrasi, kita ukur nilai potensialnya. Jadi misalnya ini saya punya contoh data. Untuk kurva kalibrasi metode, ini saya pakai sejumlah larutan standar klorida atau chloride ion. Ya, misalnya ini adalah 10⁻⁷ molar. Jadi ini bahasa Indonesianya 10⁻⁶. Kalau orang Malaysia mungkin kuart 10⁻⁶ ya. Jadi pangkat kalau bahasa Indonesianya. Ini 10⁻⁶ ini sama dengan, misalnya ini contoh ya. Sebentar. 10⁻⁶ itu sama dengan 0,000001. Jadi 10⁻⁶ itu sama dengan 0,0001. Jadi ada 6 digit di belakang koma. In English, koma dikasih titik. Tidak tahu kalau orang Malaysia. Kalau orang Indonesia ini, bahasa Indonesia, koma ini berlawanan dengan English. Kalau English ini point atau titik. Nah, satu nilai yang sangat kecil. Nah, 1 kali 10⁻⁶. Molar, molarity. Kalau orang Indonesia, molaritas. Jadi ini, kemarin yang saya sampaikan orang turunan England dan orang turunan Holland, ini beda. Jadi kalau orang turunan England, sudah molarity. Kalau orang turunan Holland, Belanda, itu molaritas. Ini namanya dialek yang berbeda dari negara yang berbeda. Nah, ini sama, 10⁻⁷ ini yang kecil, naik 10 order, naik 10 order, naik 10 order,
10⁻3, 10⁻2, 10⁻1 sampai 1 molar konsentrasinya chloride ion. Ya, jadi kita gunakan sejumlah larutan standar. Nah, kemudian larutan ini yang konsentrasinya seperti ini kita ukur dengan alat ini tadi. Kemudian skema model ini dari solusinya ditaruh di sini dengan 2 elektrod tadi. Nah, ini adalah hasil data yang diperoleh. Contoh ya, hasil data yang diperoleh dari pengukuran sejumlah larutan standar tadi, some concentration of chloride ion itu. Jadi nomor pertama dengan konsentrasi 10⁻7 molar, ternyata potensialnya yang terukur adalah 258,52 milivolt. Ya. Jadi larutan ion klorida konsentrasinya 10⁻7 molar terukur 258,52 volt, milivolt. Terus 10⁻6 atau 0,000001 itu 259,78. Terus ke bawah 10⁻4 misalnya 212,82. 10⁻2 106,60. 10⁻1 52,78 dan 1 molar 0,58. Ya. Kalau data ini jadi analisis dengan sistem kurva kaligrafi, itu kan kita harus membuat kurva. Jadi kalau Anda juga analisis spektroskopi UV, spektroskopi AS, dan lain sebagainya, selalu dengan sistem kurva kalibrasi akan membuat curve. Jadi kurva. Ya, yang umum kita selalu membuat kurva hubungan antara concentration ini dengan potensial. Ya, membuat kurva hubungan antara concentration dan potensial. Nah, tapi kalau Anda membuat hubungan antara konsentrasi dan potensial ini, itu akan sangat sulit. Dan grafiknya adalah grafik melengkung karena logaritmik. Jadi bayangkan kalau Anda membuat titik ini 0,0000001. Kalau ini taruhlah kita sebagai sumbu X di sini. Jadi konsentrasi ini kita pakai sumbu X, yang potensial ini menjadi sumbu Y. Jadi ordinat absis dan ordinat. Jadi ini sumbu X dan ini sumbu Y. Jadi kalau sumbu X dan Y ini begini. Jadi kalau, sorry saya buat insert. Nah, jadi kalau ini ada grafik ke sini, ini sumbu X, kemudian kalau lagi nah, ini yang kita sebut di atas ini sumbu Y. Kemudian yang bawah ini mungkin kurang aja ya. Jadi
Mana di kosong tu nol. Oh, kosong nol blend. Betul. Maka 10 kuasa ni satu jadi 10 min 1. Jauh apa tadi? Yang makanya? Bahasa Indonesia. Jauh. 10 min. Bukan pamin, bukan paman. Jadi ini Y. Kalau kita membuat X-nya itu nilainya 0,000001 kan sangat sulit. Kalau misalnya di sini taruhlah membuat grafik, sorry. Ini kan kalau dibuat skala, taruhlah ini 1 misalnya di sini. 0,1 saja sudah kecil. Apalagi 0,000001. Itu akan sangat sulit membuat grafik. Atau bahkan sangat impossible kita buat grafik yang nilai X-nya itu adalah 0,000001. Jadi itu sangat tidak bisa dilihat oleh mata. Kalau itu diperbesar, maka yang nilai bawah akan sangat jauh di kanan. Dan kalau dilihat tidak akan tampak di dalam page atau halaman grafik. Jadi ini akan sangat sulit membuat grafik hubungan antara X dan Y. Hubungan antara grafik antara concentration dan potensial itu tidak bisa atau sangat sulit. Maka ini ada modifikasi karena persamaannya itu adalah persamaan logaritmik yang dulu dirumuskan oleh Nernst bahwa E sama dengan 0 plus minus 2,303 RT per NF kali log C. Ini adalah persamaan logaritmik. Nah, persamaan ini kita coba ubah menjadi persamaan baru yang logis dan mudah dibuat dan memenuhi persamaan matematik, yaitu kita ubah menjadi persamaan garis lurus yang tidak lewat 0,0. Jadi kalau Anda ini adalah persamaan garis lurus, persamaan garis lurus tidak lewat 0,0. Sedangkan kalau persamaan garis lurus yang ini Y sama dengan A saja, ini adalah persamaan garis lurus melalui titik 0,0. 0,0. Jadi kalau di sini kalau ada grafik lewat titik di sini 0,0 yang lurus itu persamaan Y sama dengan X. Bisa miring sini, bisa miring sini, bisa miring ini, miring kemana saja. Asalkan lewat tengah titik 0,0 ini persamaan pasti Y sama dengan AX. Yang A-nya itu bisa plus, bisa minus. Ya. Slope-nya atau kemiringannya itu bisa plus. Kalau plus grafiknya akan miring ke sini, kalau minus grafiknya akan miring ke sini. Nah, karena kita tidak mungkin membuat hubungan antara concentration dengan potensial, yang mungkin bisa kita lakukan adalah memodifikasi nilai konsentrasi ini menjadi log, nilai lognya, logaritmanya. Jadi kalau kita nilai ini kita buat logaritma, kenapa begitu? Karena begini, jadi ini kan hubungannya E dengan concentration itu kan mirip dengan persamaan garis lurus ini. Cuma bedanya kalau ini adalah E sama dengan E0, E0-nya ini kita sama dengan B, atau ini intercept-nya,
Sedangkan X itu adalah slope, itu adalah keseluruhan nilai di sini 2,303 AT dibagi NF. Jadi tetapan gas, temperatur, bilangan koordinasi, muatan ion, kemudian bilangan Faraday. Nah, nilai ini adalah nilai angka karena ada R ada nilainya, T ada suhunya, N ada muatannya, tentu F ada bilangan Faraday-nya, ada angka semua. Maka angka ini akan menjadi E. Saya beri nama E jadi slope atau kemiringan kurva. Nah, yang kanan ini log C, supaya menjadi persamaan ini, log C ini sebagai pengganti X. Jadi log concentration itu pengganti X atau menjadi nilai pada sumbu X. Nah, itu akhirnya akan menjadi logis kalau nilainya tadi ubah log concentration, sedangkan concentration-nya adalah 10 × 7, maka ini value-nya di sini menjadi min, ya. C-nya log konsentrasi Cl untuk konsentrasinya 10 × 7, nilainya menjadi min 7, ya. Masih ingat ya? Kalau 10 × 6 di log nilainya berapa? 10 × 6 di log nilainya berapa? Ada yang mau ingat? Lupa. Matematik ini. Jadi angka 10 × 6, kemudian log, dilogkan. Berapa nilainya? Jadi halo, dengar saya ya? Negatif 5. Ya. Negatif 5. Negatif 6. Bukan negatif 6, bukan 5. Jadi ini menjadi minus 6. Jadi log konsentrasinya 10 × 6, ini kalau di logaritmakan menjadi negatif 6. Ini menjadi bawahnya negatif berapa? Negatif 5. Nah, negatif 5. Ini menjadi negatif 4. Ini menjadi negatif 3. Ini menjadi negatif 2. Ini menjadi negatif 1. Log 1 berapa? Berapa? Log 1 berapa? Sifar. Kosong. Kosong, yes. Jadi ini menjadi kosong. Nah, sekarang di angka ini, value ini kita pakai menjadi sumbu X. Ya, menjadi sumbu X atau koordinat X, sedangkan potensialnya tetap menjadi sumbu Y. Nah, ya ini kita logaritma. Jadi angka ini sekarang kita buat grafik atau graf antara log concentration, dalam hal ini adalah logaritma dari chloride ion concentration versus potensial yang kita ukur. Ya, sekarang ikan kita buat grafik. Kalau Anda pakai Excel nanti akan ketemu grafik. Jadi angka ini Anda masukkan ke Excel komputer, pasti akan keluar grafik yang seperti ini.
Ya. Nah, sekarang bisa dibuat grafik kalau yang ini. Kalau ini tadi versus ini, jadi konsentrasi versus potensial tidak bisa dibuat grafik. Tapi kalau log concentration itu menjadi X di versus potensial itu sekarang menjadi graf yang bisa digambar. Jadi konsentrasi 10 pangkat min 7 tadi, log konsentrasinya minus 7 ini. Di sini. Ini potensialnya di sini. Set ketemu dot ini, titik ini. Yang kedua, data kedua minus 6 atau concentration klorida 1 kali 10 pangkat min 6 nilainya di sini. Log konsentrasinya di sini. Potensialnya dari sini. Jadi potensial kanan ini. Dan terus ke kanan 10 min 3 misalnya ini atau 1 kali 10 min 3 atau lognya min 3 potensialnya di sini. Sampai dengan yang 0 atau 0 untuk konsentrasi 1 M potensialnya 0,58 di sini. Ya, 0,58. Nah, sekarang bisa dibuat graf. Nah, graf atau grafik ini tampak ya. Sekarang akan kelihatan hubungan antara log konsentrasi dan potensial ini. Kalau tadi saya ilustrasikan di sini, hubungan antara log concentration dengan E, potensial, itu sama dengan hubungan ini, Y sama dengan B plus minus E kali X. Ya, hubungan antara concentration knowledge, dalam hal ini ada ion chloride, dengan potensial yang diukur itu adalah kalau dimasukkan tadi grafiknya adalah log C versus Y dengan log C itu saya anggap X, maka grafiknya adalah persamaan garis lurus yang tidak lewat 0,0. Ya. Dalam hal ini, X-nya itu adalah log concentration. Ya. X-nya log concentration. Jadi nilainya min 7 sampai 0 tadi. Yang potensialnya tetap. Nih. Nah, grafik yang diperoleh seperti ini. Nah, dari grafik ini kita lihat bahwa grafik ini menunjukkan persamaan garis lurus kalau kita menjumpai atau memperoleh garis yang lurus. Ya, garis yang lurus itu menunjukkan persamaan yang mencerminkan hubungan antara concentration knowledge versus potensial itu ada dan benar kalau grafik log X versus potensial itu ada yang lurus. Nah, itu menunjukkan hubungan dari Nernst equation itu benar. Nah, itu artinya apa? Garis yang lurus inilah area atau daerah yang bisa kita pakai untuk analisis. Sedangkan yang di melengkung atau di bawah melengkung ini yang sudah tidak Nernstian respon. Artinya responnya itu tidak tepat, ya. Tidak akurat. Karena tidak memenuhi persamaan Nernst-nya yang menunjukkan hubungan yang linier antara log X, log concentration versus potensial. Ya. Jadi yang kita cari, yang kita pakai adalah grafik yang lurus ini. Nah, inilah kurva standar yang kita buat, yang kita gunakan, yang bisa dipakai untuk analisis.
Nah, kalau yang lurus ini yang kita pakai, maka bisa kita ambil dari kurva tadi yang paling lurus, taruhlah nilai dari 10 pangkat min 5 sampai 0. Ya, kalau kita buat ganti bentuk kurvanya ke tabel lain atau grafik lain, itu akan diperoleh kurva yang lurus ini. Dan nilai persamaan garis lurus yang sesungguhnya modifikasi dari data yang ada ini ternyata diperoleh persamaan dari yang tadi itu Y sama dengan minus 51,108X plus 3,1867. Jadi kalau ini kita ilustrasi dari persamaan tadi, ini ada digeser dibalik bahwa X-nya dimasuk di sini, tapi B-nya taruh di kanannya. Ini sama dengan ini saja. Ini B-nya dijulukan, X-nya dibelakangkan. Tetapi sebenarnya sama saja. Karena kan penjumlahan atau pengurangan setara. Jadi, sorry. Spasi X tu sumbu X. Spasi Y. Graf yang tadi, yang kita ambil yang garis lurus tadi, ini persamaan matematik yang diperoleh dari perhitungan titik-titik yang ada, nilai-nilai yang ada, ternyata diperoleh nilai ini. Jadi ini minus 51,108 itu adalah yang kita kenal dengan slope atau kemiringan kurva. Sedangkan 3,1867 ini namanya intercept atau titik potong dengan sumbu Y. Jadi ini motongnya titik di sumbu Y ini itu di angka 3,1867 ini, di atasnya 0. Jadi karena positif. Kalau ini negatif, maka di bawah 0. Karena ini positif 3, maka ini pasti di atas 0. Nah, Anda lihat di sini, grafiknya ini miring ke kiri ini. Ke sini, itu menunjukkan nilai slope yang negatif. Jadi slope ini kan, mohon maaf, sumbu, misalnya di sini, garis di sini kita tarik ke sini, maka slope itu adalah garis lurus ini ke atas dibagi garis lurus ke bawah, itu nilainya slope. Jadi nilai kemiringan tangan alfa sama dengan ini dibagi garis ke atas di bawah. Ini matematik, pelajaran matematik. Tapi artinya ini kemiringan. Nah, kemiringan itu nilainya 51,108 milivolt ya. Nilainya disetarakan dengan milivolt. Nah, angka 51,1 ini angka yang kalau secara ideal persamaan Nash ini, kalau ini dihitung, saudara, 2,303 kali R 8,31, T-nya suhunya misalnya 27 derajat Celcius menjadi plus 273 derajat Kelvin, sekitar 306 misalnya. Kemudian Faraday itu 96500, 96.500. N itu muatan. Jadi kalau ion chloride itu muatannya -1, maka N ini 1. Kalau misalnya kita menggunakan kafel muatan 2, maka N itu nilainya 2. Kalau kita menggunakan aluminium Al, itu kan plus 3, maka N-nya 3. Atau ion sulfida S2- itu N-nya 2. Nah, kalau ini N-nya 1, ini tetapan gas ada value, T ada value, F ada value, dihitung. Maka sebenarnya nilainya itu 59 angkanya. Itu adalah
nilai ideal, nilai sempurna itu 59. Tapi yang Anda lihat bahwa nilai ideal, nilai sempurna itu tidak ada. Jadi di dalam laboratorium, di dalam eksperimen yang namanya ideal itu tidak ada. Jadi kalau ada di textbook itu namanya persamaan gas ideal yang secara kenyataan di hidup di alam ini tidak ada. Yang ada adalah persamaan gas real, otentik, yang itu bahwa PV sama dengan nRT itu adalah persamaan gas ideal sebenarnya. Tapi itu sebenarnya hanya pendekatan saja. Sekali lagi yang ideal itu tidak ada di dalam kehidupan. Yang ada adalah real, kenyataan. Jadi persamaan gas juga begitu. Nah ini juga begitu, nilai ideal ini agak sulit diperoleh. Bahwa 59 milivolt per dekade itu agak sulit. Ya mendekati ya boleh lah. Paling tidak mendekati angka itu. Kalau N-nya itu 2, pasti nilainya sekitar 29. Slope-nya ini adalah 29. Kalau N-nya 3, pasti ada 59 dibagi 3, ya sekitar 19. Ya, sekitar 19 slope-nya. Nah, kemiringan ini, atau slope ini, makin besar, maka miringnya makin banyak. Kalau makin tegak. Kalau slope-nya makin kecil, miringnya makin landai. Jadi kalau garis ini ditarik sana ke atas, namanya slope-nya makin besar. Kalau ini tarik ke bawah, slope-nya makin kecil. Nah, sekarang data yang diperoleh ternyata ada hubungan antara log concentration dengan potensial yang kita ukur, yang ditunjukkan dengan persamaan garis lurus tidak lewat 0,0. Dalam hal ini diperoleh angka tadi Y sama dengan min 51,108 X plus 3,1867. Ya. Nah, dari sini kita mendapatkan persamaan garis lurus yang menunjukkan hubungan yang signifikan antara measurement of potential yang kita ukur dengan konsentrasi analit yang ada di dalam larutan standar itu. Nah, jadi ini ada hubungan jelas memenuhi persamaan yang ada, yaitu persamaan garis lurus yang tidak lewat titik 0,0. Nah, dengan demikian ini adalah hubungan larutan standar dan concentration standar dengan potensial. Diperoleh hubungan seperti ini sama dengan kalau Anda analisis dengan spektroskopi UV-Vis, spektroskopi ES, antara larutan standar dan absorption, atau antara larutan standar dengan intensity, itu Anda buat grafik yang diperoleh persamaan garis lurus. Nah, dari persamaan garis lurus inilah yang akan kita pakai untuk membandingkan dengan larutan sampel. Namun sebelum ke sana, saya akan terangkan sedikit begini. Ini salah satu kelebihan, kehebatan dari sistem pengukuran potensiometri ini. Jadi kalau lihat tabel kalau lihat graf di garis ini, artinya dari mulai value concentration analit 10⁻⁵, 10⁻⁶, misalnya dekat sini, sampai konsentrasi 1 molar
ini memenuhi persamaan dan bisa dilakukan analisis pada semua area ini, semua wilayah ini, semua ring ini. Nah, wilayah ini yang kita sering sebut ring measurement, ring pengukuran. Dan ini wilayahnya lebar, dari konsentrasi besar sampai sangat kecil. Itu artinya analisis ini sangat sangat atau sangat bisa mengukur pada semua wilayah konsentrasi. Anda lihat kalau analisis pakai instrumen yang lain kan kita hanya bekerja di daerah ring linear yang sempit. Jadi misalnya ya kalau AS itu kita hanya bisa kerja di daerah yang dia linear di sekitar misalnya 1 ppm sampai 10 ppm saja. Hanya daerah yang kecil. Tapi di daerah yang konsentrasinya tinggi nggak bisa. Serapannya jelek, Mas. Nah, kalau ini tidak, dia bisa bekerja di ring yang lebar. Dari konsentrasi kecil sampai konsentrasi besar, dia bekerja responnya positif dan tepat atau akurat. Elektroda itu merespon nilai. Itu salah satu kehebatan metode ini. Jadi dia bisa bekerja pada ring yang lebar, luas. Nah, dari ini kita kemudian membandingkan value hubungan di kurva standar ini antara log concentration dan potential. Itu kita bandingkan untuk sampel. Nah, caranya memang kita mengukur sampelnya, nilai potensialnya kita ukur. Jadi, nalait yang kita punya, misalnya larutan apakah begitu, yang mungkin sudah diencerkan misalnya, itu dimasukkan alat tadi, kemudian diukur potensialnya seperti standar tadi, larutannya dimasukkan alat, ada 2 elektroda, kemudian diukur potensialnya. Nah, potensial yang diukur itu kita masukkan di dalam persamaan garis lurus yang dihasilkan dari hubungan larutan standar dan concentration. Jadi misalnya, ini misal, kita punya sampel, setelah kita measure, kita ukur, ternyata potensialnya terbaca 150 milivolt. Di sampel yang kita, solution yang kita punya, kita ukur dengan instrumen atau alat yang kita punya itu, ternyata nilai potensialnya 150 milivolt. Maka kita bisa menghitung concentration of nilai dalam hal ini chloride ion dengan cara memasukkan di dalam persamaan garis lurusnya. Jadi tadi kan diperoleh persamaan garis lurusnya kan Y sama dengan min 51,108 X plus 3,1867. Itu adalah persamaan hasil perhitungan antara log concentration dan potensial. Nah, persamaan inilah yang akan kita masuki dengan nilai nilai concentration. Jadi persamaan ini tadi, nah, benarnya. Dah dapat dah surat.
Jadi persamaan yang tadi bahwa Y sama dengan min 51,108X plus 3,1867 itu kita masukin nilai potensial yang diukur dari analyte atau sampel analyte yang nilainya 150 milivolt. Itu milivolt ini kan sama dengan E ini sama dengan Y. Jadi ini kita masukkan Y-nya itu, E-nya itu 150 milivolt. Ya. Ini tadi kan dari persamaan tadi. E sama dengan min 51,108 plus 3,187. Dari perhitungan tadi di persamaan ini, kemudian 150 nilai potensial sampel kita masukkan di ini, sini. Jadi 150 minus 51,108X plus 3,187. Ya. Kalau ini X-nya kita taruh ke kiri, menjadi plus ya. Plus 51,108X sama dengan 3,187 dikurangi dari 150 pindah ke kanan. Jadi 3,187 dikurangi 150 menjadi minus 146,813. Ya. Jadi ini pindah kanan, ini pindah kiri. Jadi yang X ini kita pindah kiri, yang 150 dipindah kanan. Maka ketemunya yang kanan adalah minus 146,813, yang kiri pindahnya jadi plus 51,108X. Nah, di sini X-nya ini min 146,813 dibagi 51,108, ketemunya minus 2,873. Jadi ketemunya minus 287 atau 3 di bawah sedikit. Ini kalau di grafik ya ketemunya di daerah sekitar sini. Di bawah di kanannya minus 3 ini di sini. Ya, potensialnya ini 150 di sini. Di grafiknya di sini minus 2,873. Nah, X-nya itu adalah minus 2,873. Maka X ini kan sama dengan log C, log konsentrasi chloride ion. Itu X. Nah, maka konsentrasi chloride ion itu akan sama dengan inverse log. Jadi di matematik ada namanya inverse log. Min 2,873. Min 2,873. Nah, kalau minus 2,873 itu di inverse log, kalau di kalkulator itu budgetnya 2,873 minus, terus dibudget inverse log.
maka akan ketemu angka 1,35 kali 10 pangkat min 3 M atau sama dengan dibuat 0,00135. Jadi konsentrasi ion klorida atau ion chloride ion konsentrasi di dalam sampel, di dalam enlight, itu ketemunya setelah dihitung adalah 0,00135 molar. Ya, itulah cara analisis kita dengan metode potensiometri. Dan cara ini bisa mengukur analisis ion chloride pada berbagai konsentrasi. Contohnya saja ini dapat terukur segini, tapi kita bisa mengukur dinilai 10 pangkat min 5, 10 pangkat min 4, di daerah yang kecil-kecil itu masih bisa dengan potensiometri metode. Ini saya kira sekilas tentang metode potensiometri yang kita pakai untuk analyze. Mungkin sebentar lagi kita break barang beberapa menit, 5 atau 10 menit, tapi sebelum break, saya kasih kesempatan untuk bertanya. Saya stop screen dulu. Assalamualaikum Prof. Ilyas, ini sudah join. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya lanjut jam 7. Oke. Oke, Simon. Ya. Silakan kalau ada yang bertanya terkait dengan explanation saya tadi, bagaimana kita menggunakan potensiometri untuk analisis dari analyte yang kita punya. Saya contohkan tadi chloride ion dengan menggunakan silver chloride electrode. Kebetulan elektrod itu mudah kita buat. Nanti saya jelaskan sedikit metode membuat silver chloride ion. Silakan kalau ada bertanya. Kalau tidak ada, oke, enggak masalah. Nah, kita terus, cuma kita mungkin break sebentar 5 menit ya. Nanti kita lanjut lagi. Ya, oke. Silakan break barang 5 menit atau maksimum 10 menit lah. 5 menit boleh. Ya, saya punya buku yang dulu saya tulis dengan judul potensiometri, seri analisis elektrometri ini. Buku saya ini yang saya tulis ini sebenarnya ada beberapa chapter ini. Ada kalau Indonesia chapter 1 atau bab 1, bab 2, bab 3, bab 4, 5 bab. Ya. Dan ada plus lampiran tambahan page untuk buku saya. Ada sekitar 100 atau hampir 200 halaman.
Jadi ini sudah dicetak bukunya. Nah, kalau student di Indo biasanya dia bisa dapat buku ini di library yang kami cetak cukup banyak. Dia bisa pinjam di library 1 semester atau berapa lama dia pinjam, dia baca-baca buku. Meskipun di bahasa Inggris juga ada buku ini yang ditulis oleh tokoh elektrometri analysis yang paling terkenal itu Joseph Wang dan N.K. Wang. Saya kira mungkin Prof. Ilyas kenal. Jadi dua ahli elektrochem ini, Joseph Wang dan N.K. Wang, satu tinggal di United States, Joseph Wang, dan N.K. Wang tinggal di Cina. Saya pernah jumpa beliau waktu itu saya dengan Prof. Ilyas sambil pergi bareng di Konferensi Internasional Elektrokimia di Changchun, Provinsi North of China. Jadi kalau tidak salah tahun 2014 atau 2015 itu N.K. Wang itu umur 80 tahun beliau. Kebetulan hari itu kita pas konferensi beliau ulang tahun. Saya diundang di hotel merayakan ulang tahun N.K. Wang di Changchun Provinsi. Beliau ya artinya tokoh chemistry analysis yang ya sebenarnya di dunia ini tidak banyak. Sehingga buku-bukunya juga tidak banyak. Makanya saya kalau di Indonesia juga mencari buku-buku electrochemistry analysis itu juga tidak banyak. Saya coba menulis beberapa lama, itu kemarin beberapa tahun lewat lah, dapat satu buku potentiometri. Ini masih ingin satu lagi, tapi beberapa tahun terakhir saya banyak pekerjaan, terutama bidang manajemen itu dalam 15 tahun terakhir ini menyita waktu saya, sehingga untuk menulis itu sangat butuh waktu yang banyak. Kami masih mau menulis buku satu lagi, yaitu tentang voltametri. Meskipun draftnya sudah kita buat, tapi ini masih belum dapat atau belum selesai. Semoga dalam beberapa waktu ke depan saya bisa selesaikan buku yang kedua yang terkait dengan voltametri. Nah, mungkin bersama Prof. Ilyas juga bisa nanti kita nulis bareng, dan beberapa ahli di Indonesia akan join di dalam penulisan buku ini. Sebenarnya ada teman-teman saya dari berbagai universitas yang bekerja dengan instrumen dan metode ini. Nah, Anda nanti bisa saya kasih file aja kalau booknya nanti. Saya tidak tahu nanti kalau saya bisa ke Malaysia kapan, belum lihat situasi pandemi COVID ini. Kalau bisa ke sana ya bisa saya bawa booknya. Kalau enggak ya Anda bisa saya kirim file soft copy dari buku yang saya punya. Di situ ada 5 chapter. Ya bahasa Indonesia lah. Saya kira bahasa Indonesia dengan Malay ya mirip-mirip saja. Nah, itu kira tambah penjelasan. Di buku saya ini juga saya terangkan banyak hal tentang analisis potentiometri. Kita mengenal beberapa penjelasan terkait dengan analisis potentiometri. Ya, dalam analisis itu kita kenal istilah-istilah ya. Bisa lihat PPT saya.
Halo, Boleh, Prof? bisa ya? Boleh. Oke. Jadi saat analisis itu ada beberapa parameter ketika kita mengukur secara potensiometri. Tadi sudah saya jelaskan tentang ring measurement, jadi rentang pengukuran. Jadi kita rata-rata di dalam potensiometri itu kita bekerja dengan rentang yang lebar tadi. Itulah keuntungannya. Jadi di mana kita dapatkan graf yang linear, garis lurus, disitulah kita bisa bekerja. Di area wilayah itu kita bekerja dengan baik. Maka seringkali wilayah yang linear tadi kita sebut dengan ring measurement, tentang pengukuran. Ya, sehingga ya itulah tuntutannya, kita harus bekerja di situ. Jangan sampai kita bekerja di luar ring measurement, itu akan salah pengukurannya nanti. Kemudian ada di dalam potensiometri ini beberapa hal lagi, ada respon time. Ketika kita mengukur itu, kalau sistemnya baik, akan mendapatkan respon time ya umumnya di bawah 30 detik, setengah menit lah. Itu sudah baik. Jadi saat larutan dicelupkan, alat di-on-kan, itu kan alat mensensor, elektroda mensensor, membaca. Ya, membaca ini tergantung dari sensitivity dari elektrod. Kalau elektroda kita yang punyai working electrode, dalam hal ini ion selective electrode kita itu baik, maka dalam beberapa detik dia akan mengukur sudah dengan hasil yang konstan. Jadi mungkin 10 detik, mungkin 15 detik, mungkin 20 second, ya maksimum 30 second lah. Dia sudah alat membaca. Biasanya instrumen yang kita punya bunyi tit begitu. Itu artinya dia sudah membaca dengan repeatabilitas atau keterulangan yang baik. Artinya dia sudah membaca dengan tepat atau dengan cermat di waktu yang cepat. Ya, kalau bisa beberapa second saja sudah baik. Misalnya 5 detik kita celupkan langsung baca dit, bagus. Tapi kalau sampai dengan 30 detik saja itu ditengarai, kita sudah termasuk mempunyai respon time yang bagus. Ya, nanti kalau sudah membacanya 5 menit, 10 menit baru membaca, itu namanya sudah tidak responnya bagus. Nah, ini yang kita harus perhatikan saat mengukur potensiometri methods. Jadi kita ukur detection limit. Jadi detection limit itu adalah nilai limit atau nilai kecil, nilai paling kecil yang masih bisa. Jadi nanti biasanya di dalam measurement itu kita tentukan, atau alat itu biasanya kalau kita calibration mendapatkan nilai limit detection, atau kalau Inggrisnya detection limit, kalau Indonesia ya limit deteksi. Nah, harapan kita alat atau metode itu memperoleh nilai limit deteksi yang rendah. Meskipun secara umum metode potensiometri ini masih relatif agak besar nilai deteksi limit dibanding voltametri maupun instrumen modern yang lain. Potensiometri relatif agak besar. Itu pun
saya kira beberapa kasus juga cukup kecil dibandingkan konvensional metode yang ada di analitik, misalnya metode gravimetri, volumetri, atau kompleksometri, dan lain sebagainya yang kita tengarai sebagai conventional method of analysis. Itu sudah cukup baik potensiometri dia. Di angka-angka ya sebesar sekitar ppm lah, 4 per million atau bagian per juta. Kalau orang Indonesia bagian per juta atau 4 per million. Itu sudah angka yang relatif kecil. Nah, ya, dengan demikian limit deteksinya ya sedang-sedang. Biasanya kalau voltametri lebih kecil, limit deteksinya bisa 4 per billion atau bahkan lebih kecil, 10⁻⁻10, 10⁻⁻12 molar dan seterusnya untuk voltametri. Nah, potensiometri biasanya di daerah sedang. Nah, yang lebih penting lagi adalah begini. Seringkali pengukuran kita itu ada gangguan. Ada gangguan dari analyte yang lain. Sehingga kita bisa mendapatkan pengukuran yang kurang tepat. Di buku saya juga saya sampaikan di chapter 3. Ini ada, saya jelaskan juga tentang waktu respon, tentang selectivity. Ya. Nah, selectivity ini hubungannya bagaimana kita menjaga jangan sampai pengukuran kita itu terganggu oleh another analyte. Jadi analit yang lain, ion yang lain itu diharapkan tidak mengganggu. Meskipun dalam praktek kadang-kadang ya sulit. Adanya ion yang lain yang mengganggu itu bisa menyebabkan error atau pengukuran yang salah. Namun demikian kita akan berusaha bagaimana ion lain itu agar tidak mengganggu. Maka kita mulainya biasanya dengan bagaimana menjaga selectivity dari elektrod yang kita punya. Itu kita jaga sedemikian rupa. Elektrod ini kalau bisa hanya mensensor, hanya bisa mendeteksi, hanya bisa membaca ion-ion tertentu saja yang menjadi analyte kita. Jadi kita berusaha, ya namanya usaha. Elektrod itu hanya membaca ion yang kita punya saja. Nah, namun kan kadang-kadang kita agak sulit yang mirip. Misalnya tadi dicontoh kita mempunyai sampel chloride ion. Nah, ion yang mungkin mengganggu chloride ion adalah ion yang lain yang mirip dan dekat sama sifatnya, itu yang kemungkinan bisa mengganggu. Misalnya kalau kita mau deteksi chloride ion, adanya bromine ion, adanya iodine ion, itu karena kan dia satu golongannya, muatannya sama-sama -1, sifatnya mungkin ada sedikit kemiripan antara bromine, chloride, sama termasuk fluor, termasuk iodine, iod, ion, itu kan satu golong di kelompok 7 sistem periodik undur 7E. Nah, karena dia mempunyai kemiripan sifat-sifat ionnya itu, ada peluang
dia tak nampak. terrespon oleh elektroda yang kita punya. Meskipun usaha pertama tadi elektron itu diusahakan hanya bisa membaca, Kat dalam mensensor satu ion saja. jadi dia tiba ruang. Kalau toh itu Ayo, tidak bisa dicapai, ya ion yang lain itu dibaca sedemikian rupa sekecil-kecilnya. dia nak pakai kelas untuk moral. Jadi ion yang lain itu terbaca sekecil-kecilnya. Dia nak berjalan muka ya. Itu usaha kita. Atau juga Dia dengan kalau memungkinkan di dalam sampel solution itu memang semangat. ion yang lain kita buang dulu. Dia Kita pisahkan dulu kalau memungkinkan. telah dia Jadi harapannya di situ tidak ada ion pengganggu dengan cara diendapkan, dengan cara di filter atau diabsorb dengan berbagai cara supaya tidak kalau kamu mengganggu dan hilang dari. mau buat. Nah, tapi kalau toh ada tetap dipertahankan sedemikian rupa dia mempunyai potensial yang berbeda atau nilai potensial yang lebih kecil. Ya kalau toh dia merespon ya harapannya kecil gitu sehingga mayoritas kita tetap merespon major yang kita punya analit itu sehingga kesalahannya tetap relatif kecil. Dia Nanti Anda bisa baca buku saya nanti supaya lebih jelas karena buku ini 200 halaman kalau saya terangkan total semua ya waktunya yang tidak ada. Jadi tidak cukup waktu untuk itu dan termasuk bagaimana agar responnya bagus. Jadi elektroda kerjanya itu dibuat dengan berbagai kualitas, termasuk di permukaannya itu harus rata, harus halus dan seterusnya, itu yang menyebabkan responnya bagus. Salah satunya. Ini saya kira secara umum potentiometry analysis yang saya bisa berikan di dalam lecturing 2 kali pertemuan untuk membahas metode potentiometri. Mungkin ya itu tadi, kalau secara ringkas saya sampaikan 2 kali pertemuan, harapan saya Anda jelas. Nanti saya akan coba juga memberikan assignment atau tugas atau juga soal agar Anda bisa paham dengan jelas tentang teknik ini. Nanti dipelajari. Termasuk nanti kalau perlu jelas ya tadi buku saya akan saya share di dalam grup kita. Nanti kalau kira-kira juga Anda masih tidak clear atau kurang paham 100%, Anda kalau di grup ini agak orang Indonesia bilang sungkan atau agak-agak malu menanyakan pada saya, boleh Anda ask to me secara personal. Jadi boleh WA saya, Pak Yanta, ini saya kurang paham tentang hal ini atau tentang topik ini, tentang waktu respon, tentang apalah yang kira-kira setelah saya terangkan lumayan panjang lebar. Kemudian juga saya beri book soft copy, Anda baca masih ada sedikit confused, silakan boleh ask to me secara personal. Kalau di dalam grup tidak nyaman atau kurang confident misalnya. Saya kira ini pengantar saya. Mungkin kalau ada bertanya atau question atau apa, silakan. Sebelum kita nanti memulai tentang
voltametri. NEC. Ya, ini Boleh. dia kan Mungkin juga soalan. kalau lebih jelas juga beberapa jurnal yang Prof. Ilyas hasilkan, ada punya saya juga, ada yang lain, atau Anda bisa baca-baca di jurnal yang menjadi langganan kita, termasuk Prof. Ilyas, itu adalah International Journal of Electrochemical Science. IJES. Yang beli notebook kat Shopee, biji lah. Ya, kalau tidak salah mungkin saya bukakan sebentar nih, yang jurnal yang biasa Boleh diyakini. Prof. Ilyas dan saya stop sedikit dulu. Nah, tu yang beli poket projector tu pasal dia cakap 4,000 lumen lah. Oh, nampak oh. 4,000 lumen dia dah check dah spek dah. 4,000 lumen tu memang dia kata memang bukan memang true lah. Memang betul ni lumen dia. International Journal of Electrochemical Science. Ini Prof. Ilyas dengan saya sering publish di sini. Ni jenis shock bar ni. Check ni. Silakan nanti kalau Anda lihat di sini, Apa shock? ini ada Dia tulis shot tu. jurnal di Eropa Utara, di Biograd. Ini mulai publish tahun 2006, Dia punya sekarang 2021, jadi sudah model lah. 15 tahun, 16 tahun malah, tahun ke-16. Jadi ini volume 1 ini tahun pertama, tahun ke, sorry, saya belum share. Nipis-nipis mahal. Tak berbaloi je kot. Saya share screen dulu. Kita tengok dekat sertifikasi. Ini materi-materi yang bisa Anda cari untuk memperjelas analysis of potentiometry. Ini di jurnal yang saya kira sangat dekat dengan topik kita, yaitu International Journal of Electrochemical Science. Jadi Prof. Ilyas sering publish di sini, saya juga ada. Ini mulai tahun 2006 sampai 2021, ini sudah 16 tahun. Setiap tahun terbit 12 isu. Jadi misalnya tahun terakhir ini sekarang, ini isu 1 ini bulan Januari, Februari, Maret, April. Sekarang bulan 11 November, nanti 1 kali isu Desember, isu 12. Jadi setiap bulan 1 isu dengan isu, dengan paper yang ya jumlahnya kadang-kadang bervariasi, bisa 50, bisa 70, bisa 80 paper setiap bulan. Nah ini ini orang Malaysia juga, ini orang Petronas. Anda bisa cari di sini juga yang terkait potentiometri, cukup banyak juga di sini. Kalau dengan explanation saya, book saya, dan PPT saya masih tidak atau kurang paham. Saya kira ini penjelasan saya. Mungkin ada yang bertanya sekali lagi. Saya jumpa tu yang US ni brand dia. Optima, Optima brand dia. Atau Prof. Ilyas mau menambahkan sedikit sebelum saya pindah ke voltametri. Ada apa ya? Diteruskan. Diteruskan ya, oke.
Para mahasiswa tidak ada yang bertanya ya? Kalau tidak, saya akan teruskan sedikit tentang voltametri. Mohon maaf sebelum ke sana, Prof. Ilyas mau bertanya sedikit saya. Ya, Pak. Ya, ini kira-kira saya lecturingnya dikasih waktu 3 atau 4 kali pertemuan. Bolehlah kalau Prof nak 4 kali pun tak puasa. 4 kali bisa ya? Nah, boleh bisa. Kalau 4 kali bisa, saya akan yang 2 kali lagi untuk voltametri. Dan ini kan paling introduction saja yang sekarang. Ya. Nanti Boleh. ya, jadi kita kemarin 2 kali ini kan potensiometri sudah cukup malam ini. Nanti akhir lecturing saya akan beri assignment untuk selama 4 kali pertemuan saya nanti biar dikerjakan sambil belajar nanti. Gitu ya, Prof ya? Ya. Oke. Optimal. Jadi kira-kira kita masih punya waktu 2 kali untuk lebih banyak ke voltametri. Malam ini saya kenalkan sedikit ya. Coba saya share screen. Sebentar. Dari dulu elektromagnetis dulu. Media. Sharp, NEC, kira branded semua tu. Jadi kalau yang brand yang kerajaan ambil jadi kontrak, tu memang mahal saja. Oke. Saya PPT sudah bisa dilihat ya. Jadi begini. Di awal lecturing saya sudah sampaikan waktu itu bahwa metode elektrometri analysis prinsipnya akan ada 2 saja. Ya, meskipun sekarang ada perkembangannya, ada combine lagi. Tapi secara basicnya ada 2. Potensiometri dan voltametri. Yang baru ini ada kombinasi, ada combine antara spektroelektrometri juga ada. Jadi combine antara spektrofotometer dan elektrometri. Saya kira alatnya di UPSI ada. Tapi nanti ini advance, saya kira yang lebih canggih lagi nanti. Mungkin ada kajian khusus atau lecturing khusus terkait dengan itu. Tapi prinsipnya hanya ada 2, jadi potensiometri dan voltametri. Nah, sebelum ke voltametri, saya akan kembali ke explanation yang lalu bahwa voltametri itu menggunakan konsep sel elektrokimia bagian kedua yang kita kenal kemarin, sel elektrolisis. Sedangkan potensiometri yang tadi dan kemarin kita discuss itu menggunakan konsep sel potensial. Jadi kan ada 2 konsep sel elektrokimia di elektrochemistry ini, yaitu sel potensial dan sel elektrolisis. Ya, peristiwanya berbeda, meskipun elektrodanya mirip ya. Kalau sel potensial kemarin suatu sistem sel yang menghasilkan listrik, sedangkan yang elektrolisis
electricity itu dipakai untuk menjalankan sel, Kalau ditulis untuk terjadinya reaksi kimia. musik Jadi kita menggunakan ni memang tapi bukan. sel elektrolisis Jadi kalau power sebenar ni yang dalam 2000 ni dia analysis tak of voltammetry. buat dia. Jadi kalau voltammetry ini kita gunakan konsep electrolysis cell. Berbeda dengan potensiometri tadi menggunakan sel potensial. Nah, inilah pentingnya di sini Kalau dia yang kita pakai electricity untuk proses peristiwa reaksi kimia yang di situ akan mengukur nilai. sudah berapa kali masuk. Nah, supaya itu clear nanti saya jelaskan konsepnya seperti ini dulu. Artinya di dalam bahasan voltammetri mungkin kita kenalkan dulu dengan teknik lama yang menjadi basic voltammetri itu, yang awalnya kita kenal dengan nama polarografi. Ya, polarografi itu adalah metode analisis voltammetri yang awal-awal kali, sebagaimana metode ini ditemukan oleh ahli expert di bidang elektroanalisis ini. Jadi kalau kita lihat dari nama, polarografi itu dari kata polar dan grafik atau graph. Polar artinya kalau orang Indonesia kutub. Jadi di sana suatu metode analisis yang based on peristiwa polarization dalam proses atau peristiwa elektrolisis. Jadi kita mempelajari proses reaksi dalam sel elektrolisis itu, di sana terjadi peristiwa polarisasi atau pengutupan. Sebagaimana bahwa polarisasi itu terjadi pengutupan pada elektroda yang menyebabkan perubahan current yang makin berkurang. Jadi karena terjadi pengutupan di elektrod, surface of electrode, permukaan elektrod itu menyebabkan terjadi perubahan current, arus listrik yang makin berkurang di dalam sel. Nah, awal kali metode ini dikenalkan oleh ahli Eropa Timur yang namanya Jaroslav Herosky. Jadi berkembang mulai tahun 1900-an, sehingga kalau sekarang 2021 kira-kira baru 100 tahun. Kira-kira baru 100 tahun. Untuk sebuah ilmu, 100 tahun itu adalah waktu yang masih muda, waktu yang masih singkat. Kalau untuk sebuah ilmu loh ya, kalau manusia 100 tahun sudah tua. Tapi kalau ilmu itu masih muda. Bagaimana kita berkembang ilmu kedokteran itu sudah sejak zaman sahabat Rasulullah. Zaman itu sudah berkembang pesat tentang kedokteran, tentang medicine dan seterusnya. Kemudian seperti AS, seperti spektroskopi itu sudah ratusan tahun sebelum ini. Jadi lebih duluan. Nah, untuk elektrometri khususnya voltametri ini baru berkembang di 100 tahun yang lalu. Nah, di situ awal mulanya dipelajari di dalam peristiwa elektrolisis itu untuk analisis dengan menggunakan elektroda kerja, yaitu dropping mercury electrode. Jadi kita menggunakan elektroda merkuri yang nanti saya terangkan secara singkat untuk analisis. Nanti ada bedanya sedikit di dalam
voltametri dan potensiometri. Kalau di dalam potensiometri kemarin kita menggunakan 2 elektroda. Nanti di sini kita akan menggunakan 3 elektrod. Ya, nanti akan jelas. Tetapi sebelum ke sana, kita lihat dulu konsep peristiwa dasarnya bahwa polarografi dan voltametri itu adalah sejenis atau semirip konsepnya, di mana teknik elektroanalisis ini memperoleh informasi dari analit. Jadi kita akan menghitung analit, konsentrasi analit, berdasarkan kurva hubungan antara arus listrik dan potensial listrik. Jadi E function of E. Jadi kita memperoleh nilai I dari E yang diberikan. Sekali lagi, elektrolisis itu menggunakan E, tenaga listrik, electricity E, energi listrik E, yang menyebabkan adanya arus I yang terukur. Maka di sini pasti kita mencari hubungan, melihat hubungan antara current I and potensial listrik atau electricity E. Nah, sesuai dengan peristiwa elektrolisis, maka kita di dalam pengukuran, dalam analisis itu melakukan pengukuran arus listrik atau current I, arus listrik atau current I sebagai fungsi potensial E yang diberikan dalam peristiwa elektrolisis. Jadi dalam peristiwa ini elektrolisis kan kita memberikan nilai E tertentu supaya jalan, supaya elektrolisis berjalan, supaya reaksi berjalan. Maka kita berikan E, kemudian kita ukur arusnya. Maka di dalam sistem kita ini pasti ada bagian instrumen yang memberikan E tertentu, nilai potensial tertentu yang diberikan, diatur nilai potensialnya, kemudian juga bagian instrumen yang mengukur I. Jadi kalau di dalam fisika mengukur I itu pakai ampere meter. Nah, alatnya pasti ada komponen bagian dari instrumen yang mengukur current atau ampere meter. Nah, ini awal kali kita menggunakan istilah polarografi yang menggunakan dropping mercury electrode. Yang seterusnya nanti itu elektrod tidak kita pakai lagi, tapi justru variabel elektroda yang lain yang sangat banyak yang bisa dipakai untuk analisis ini. Tapi konsepnya, ilmu dasarnya ada, hubungan dasarnya adalah hubungan antara current dan potensial. Nah, perlu kita ketahui bahwa ketika kita menggunakan merkuri elektrod, nanti saya tunjukkan atau besok saya tunjukkan di mana elektroda tetes air raksa, dropping merkuri elektrod, itu adalah raksa yang salah satu-satunya logam yang cair. Nah, di surface of electrode raksa tadi, merkuri tadi, itu terjadi reaksi kimia, di mana sampel kita misalnya metal atau logam, metal ion, kalau kita beri simbol Mn+, metal ion, itu kan dia akan tereduksi adanya sejumlah elektron N, akan menjadi metalnya M, logamnya M. Nah, logam M yang mendekati merkuri itu banyak terjadi peristiwa amalgam, di mana merkuri itu kan bisa bergabung dengan logam lain yang
sejenis yang mencampur atau bercampur menjadi campuran logam yang kita kenal amalgam. Jadi sehingga di permukaan elektroda itu ada gabungan antara logam sampel yang dianalisis yang mengalami reduksi menjadi metalnya, ketemu merkuri metal yang cair. Maka di surface of electrode terjadi amalgam. Nah, peristiwa ini akan terjadi namanya perpindahan materi. Jadi ion analit itu kan di solution, sedangkan raksa merkuri itu ada di surface of electrode. Nah, supaya terjadi amalgam maka ion di dalam solution analit tadi akan move, berpindah dari solution ke electrode. Jadi ada moving analit ion di dalam solution ke surface of electrode. Dalam hal ini adalah working electrode. Nah, moving ini, perpindahan materi itu ternyata menyebabkan current, timbulnya current. Jadi perpindahan material itu kalau orang kimia adanya energi yang berubah. Dalam hal ini perpindahan material itu menyebabkan perubahan current atau arus listrik. Nah, kita mengenal perpindahan material itu ada 3 type yang kita kenal: migration, diffusion, sama convection. Jadi moving of material ini bisa bentuknya migration, bahasa Indonesianya migrasi, diffusion, difusi, convection atau konveksi. Jadi migrasi ini karena ada daya elektrostatik plus minus, muatan yang berbeda, itu menyebabkan perpindahan. Diffusion itu terjadi karena dari yang banyak ke yang sedikit, dari konsentrasi pekat ke encer, dari yang lebih concentrated to yang encer, itu akan terjadi diffusion. Sedangkan convection itu kalau terjadi pengaduan, perubahan suhu dan lain sebagainya, itu bisa menjadikan move atau mobility dari material. Nah, ternyata perpindahan material itu bisa menyebabkan arus listrik. Secara totalite, arus yang timbul di dalam sistem elektrolisis voltametri ini sebenarnya kita sebut total current atau arus total, yang kita lambangkan IT. Ini arus total yang merupakan sum, penjumlahan dari current of migration, current of diffusion, and current of convection. Jadi gabungan dari semua jenis current yang mungkin timbul dari peristiwa moving material. Nah, arus yang timbul itulah yang nanti kita ukur di dalam sistem potensiometri voltametri ini. Nanti berapa arusnya dan seterusnya yang akan kita ukur ya. Itulah yang nanti akan menjadi tren bagaimana pengukuran arus di dalam voltametri kita hubungkan dengan analisis ya. Ini nanti akan saya terangkan panjang lebar next week, kira-kira ini sudah pukul 10 di Malé, jadwal kita habis 2 jam sudah. Saya kira nanti ini sebagai pengetahuan awal dulu, saya akan lanjut minggu depan menjelaskan bagaimana correlation antara analyte concentration dengan current yang kita ukur dari proses elektrolisis. Ini awalan saja karena sudah jam pukul 9. Saya akan bagi sedikit assignment. Sebentar.
ini akan saya share di grup nanti. Ya. Akan saya share di grup tentang assignment yang mungkin bisa menambah atau melihat pemahaman saudara tentang analysis of potentiometry and voltammetry. Ini ada dua soal, ada dua cases. Yang satu terkait dengan potentiometry, yang satu terkait dengan voltammetry. Prof. Yuhanta, Ya, tajuknya, titlenya salah di atas. Cuba di atas, naik di atas. yang mana? Itu student class, postgrad. Oh ya, sorry Undergraduate. saya ini postgrad ya. Undergrad ya. Ya, sorry. Ini assignment ini akan saya share di grup ya. Nanti silahkan dilihat dan nanti silakan Anda pelajari, Anda yang kalau sudah bisa dikerjakan. Kalau yang masih belum saya berikan explanation ya sambil nanti kita berikan explanation baru Anda lakukan pekerjaan ini. Ini ada dua number. Oke, saya kira demikian, nanti saya share di grup saja. Ada equation? Sudah lewat dari pukul 10, Mali. Ada ya? Kalau tidak ada, saya kira kita anggap cukup. Terima kasih join di dalam lecturing ini. Saya kira moga-moga Anda sehat semuanya. Lalu kalau nanti pandemi COVID ini sudah finish, mungkin saya bisa jumpa ke Malaysia ya. Profilnya juga kalau punya waktu bisa ke Jogja, ke Indo. Ya, insyaAllah. Ya. Kalau keadaan mengizinkan. Nah, iya, terkait dengan biaya mudah nanti kita cari dari mana saja. Yang penting bisa main atau visit ke masing-masing tempat. Ya. Okay. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Prof. Ya, sama-sama. Waalaikumsalam. Oke, sampai jumpa. People.